Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nazla Dina Izidin, NPM 21103010118 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1B. Pada hari ini saya akan menayangkan video yang telah saya buat untuk menjawab soal UTS mata kuliah berbicara yang terdiri atas 5 soal. Berikut soal dan jawabannya. Nomor 1, jelaskan mengapa saudara sebagai mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Magelang perlu menempuh mata kuliah berbicara. Menurut saya, menuntut ilmu di Universitas Tidar Magelang, tepatnya di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, menuntut saya tidak hanya teori saja yang dikuasai, melainkan lebih baik menerapkan teori yang sudah diterima seperti halnya pada mata kuliah berbicara. Kemampuan berbicara akan lebih terasah dan lebih baik karena pada realitanya, pembelajaran mata kuliah berbicara banyak praktik yang mendukung kemampuan bicara kita agar meningkat. Nomor 2, sebutkan aspek keterampilan berbahasa dan jelaskan hubungan antar aspek. Aspek yang pertama, keterampilan menyimak. Aspek yang kedua, keterampilan berbicara. Aspek yang ketiga, keterampilan membaca. Dan yang terakhir, aspek keterampilan menulis. Hubungan antar aspek berbicara dan menyimak merupakan kegiatan komunikasi dua arah secara langsung atau face to face. Hubungan antara aspek berbicara dan membaca hubungannya adalah performansi atau penampilan membaca berbeda dengan kecakapan bahasa lisan. Ujaran membentuk suatu dasar bagi pembelajaran membaca dan berbicara meningkatkan bahasa lisan. Hubungan antara aspek berbicara dan aspek menulis. Keduanya merupakan alat untuk mengekspresikan makna. Ujaran merupakan dasar bagi ekspresi tulis. Nomor 3. Sebut serta jelaskan prinsip umum yang mendasari kegiatan berbicara. Yang pertama, minimal terdapat 2 orang sebagai pembicara dan mitra bicara yang saling membutuhkan untuk didengarkan dan mendengarkan. Yang kedua, terdapat hal yang ingin disampaikan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang bisa dipahami. Yang keempat, memberikan ruang agar terlihat reaksi mitra bicara. Soal nomor 4, sebut dan jelaskan sikap pendengar yang baik dan tidak baik. Ciri pendengar yang baik ada 4. Pertama, melakukan kontak mata. Hal tersebut dapat dilakukan saat percakapan berlangsung. Ini akan membantu kita lebih memahami kata-kata yang diucapkan, ekspresi wajah, serta gerakan yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang kedua, tidak menyela pembicaraan. Jika kita menyela sebuah pembicaraan, hal tersebut dapat dinilai tidak menghargai lawan bicara. Yang ketiga, tidak mengalihkan perhatian. Mengalihkan perhatian seseorang ketika dia sedang berbicara serius dapat membuat masalahnya semakin berat karena merasa tidak diperhatikan dan dipedulikan. Yang keempat, memberi saran seperlunya. Hal menyebabkan dapat terjadi saat kita memberikan saran yang berlebihan. Justru dapat membuat beban masalah yang dimilikinya menjadi semakin besar. Kemudian, ciri pendengar yang tidak baik antara lain. Yang pertama, mengambil bagian paling banyak ketika berbicara. Jika Anda menyadari Andalah yang berbicara paling banyak saat mengobrol dengan orang lain, artinya kamu akan menjajah giliran orang lain dalam mengobrol. Yang kedua, multitasking ketika berbicara. Saat duduk dan mengobrol dengan orang lain, Anda cenderung tidak terlibat sepenuhnya. Tanda-tanda buruknya cara mendengarkan saat multitasking adalah ucapan yang lebih lambat atau melewatkan beberapa bagian cerita. Yang ketiga, memotong pembicaraan. Orang yang sering memotong atau menyela pembicaraan biasanya tidak sepenuhnya mendengarkan orang lain. Orang-orang semacam ini cenderung menginterupsi, menganggap diri mereka sudah paham kemana arah obrolan tersebut. Soal yang terakhir, nomor 5. Sebut dan jelaskan faktor yang memengaruhi keefektifan berbicara. Terdapat 2 faktor. Faktor yang pertama, faktor kebahasaan. Dalam faktor bahasa ada 4. Yang pertama, ketepatan ucapan. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat dan mengalihkan perhatian pendengar. 2. Penempatan tekanan nada sendi dan durasi yang sesuai. Kesesuaian dari penempatan tersebut merupakan daya tarik tersendiri dalam berbicara. Yang ketiga, pilihan diksi. Hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Yang keempat, ketepatan sasaran pembicaraan. Menggunakan kalimat efektif akan membantu pendengar menangkap pembicaranya. Kemudian faktor non-kebahasaan. Terdiri dari sikap pembicara dituntut memberikan aura positif ketika berbicara. Yang kedua, pandangan mata pembicara mampu mengarahkan pandangan matanya kepada semua audiens. Yang ketiga, keterbukaan. Dituntut kita memiliki sikap terbuka, jujur, dan
mengemukakan pendapat sesuai apa adanya. Yang keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat mendukung penyampaian sebuah gagasan. Yang kelima, kenyaringan suara harus sesuai dengan tempat, situasi, jumlah pendengar, dan kondisi akustik. Yang keenam, kelancaran berbicara akan mempermudah pendengar menangkap keutuhan isi paparan yang disampaikan. Dan yang terakhir, penguasaan topik. Seorang pembicara dituntut menguasai materi dengan kunci persiapan yang matang. Sekian penyampaian soal dan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.